besar di abad kekosongan rupanya masih belum berakhir. Ya, info ini langsung kita dengar dari mulut Vegapunk, sang ilmuwan paling jenius di dunia saat ini. Statement ini sejalan dengan apa yang telah dikecewakan Shirohige pada perang Marineford. Sengoku dan seluruh jajaran staf pemerintah dunia takut dengan munculnya kembali perang itu. Nah, di chapter 1115 ini, Vegapunk masih terus saja memberikan informasi penting yang membuat kita tidak bisa bernafas. So ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Chapter dimulai dengan memperlihatkan reaksi dari orang-orang yang menyimak perkataan Vegapunk. Dimulai dari Wano, kita bisa melihat di sini bendera topi jerami telah terpasang di istana ibu kota bunga. Kalau melihat status negara Wano yang masih menjadi negara tertutup, seharusnya Wano tidak bisa mendapatkan informasi apapun seputar pengumuman Vegapunk atau kabar terbaru di dunia. Akan tetapi ternyata ada siput milik Orochi. Lewat siput itu, mereka akhirnya bisa menyimak informasi penting dari Vegapunk. Apa yang dikecewakan Vegapunk tentu sangat penting untuk disimak oleh Momo dan Yamato. Ya, mereka berdua adalah orang yang sudah membaca langsung buku catatan milik Oden. Mereka berdua tahu nama Joy Boy. Tapi sayangnya, Yamato tidak ikut mendengarkan Vegapunk dan lebih memilih untuk nyamperin Okiku sambil jalan-jalan keliling Wano. Dari reaksi terkejut yang diperlihatkan Momo, sepertinya Oden dalam buku catatannya tidak membahas fakta bahwa Joy Boy adalah seorang bajak laut. Menarik juga nih untuk menerka-nerka seberapa jauh fakta abad kekosongan yang telah diketahui Oden bersama bajak Roger dalam pencarian jawaban mereka. Rayleigh pernah mengecek di Sabaody bahwa mereka bukanlah orang-orang jenius seperti ilmuwan Ohara. Apa yang nantinya Luffy temukan mungkin bisa berbeda dengan apa yang telah bajak Roger temukan dalam perjalanan mereka. Begitu kece si Rayleigh. Di markas Angkatan Laut G4, tampak pula reaksi bajak laut Demaro Black terhadap siaran Vegapunk. Lucunya mereka saat ini malah cosplay menjadi bajak laut Kid. Mungkin kita semua bertanya, untuk apa Demaro Black melakukan cosplay Kid seperti itu? Kalau menurut Mimin sih, alasannya sepele coy. Mereka begitu karena mereka merasa keren saja ketika bercosplay menjadi bajak laut Kid. Kita kan tahu bahwa Kid adalah supernova yang pertama kali dibabat habis oleh Kaido. Berbeda dengan Apo dan Hawkins, Kid adalah satu-satunya supernova yang tetap bertarung melawan Kaido walaupun dia sadar bahwa dirinya masih jauh di bawah Kaido. Ketika kemarin Demaro Black dimasukkan ke dalam sel oleh Sentomaru, lalu membaca koran tata Kid yang dibabat habis dan dimasukkan ke dalam penjara udon oleh Kaido, Demaro Black di sini merasa dirinya memiliki nasib yang sama seperti Kid, sehingga mereka pun melakukan cosplay Kid agar bisa merasa keren dalam penjara itu. Ya, itu analisis Mimi pribadi ya coy. Kalau menurut kalian gimana? Adegan kemudian beralih kembali ke Blackhead. Dalam rekamannya, Vegapunk mengatakan bahwa dia hanya punya akses ke beberapa poneglyph saja. Bisa dipastikan di sini bahwa poneglyph yang dia maksud hanyalah Rio Poneglyph. Sementara untuk Roar Poneglyph, dia belum pernah membacanya. Tapi biar bagaimanapun, itu juga sudah cukup untuk Vegapunk. Dengan kemampuan analisis buah iblis otak-otak nominya, dia paham bahwa di poneglyph tersebut tersimpan sebuah cerita rahasia tentang perang besar di masa lalu. Diceritakan di sini bahwa Joy Boy saat itu melawan organisasi yang dikenal saat ini sebagai pemerintah dunia. Pemerintah dunia ini hanyalah kumpulan 20 orang yang menyatukan kekuatannya untuk berkoalisi sementara demi menjatuhkan Joy Boy. Dan ya, ini adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan saat itu untuk menghadapi pihak Joy Boy yang terlalu kuat. Vega sendiri belum berani mengatakan siapa pihak yang benar dan siapa pihak yang salah karena penyebab konflik ini masih belum dia ketahui. Tapi yang pasti adalah perang ini merupakan pertarungan antara dua ideologi yang berseberangan. Apakah ini tentang teori heliosentris, di mana pemerintah dunia percaya bahwa bumi itu datar dan menjadi pusat tata surya, sementara Joy Boy percaya bahwa bumi itu bulat dan mataharilah pusat dari tata surya ini. Di masa perang itu, peradabannya dikatakan sudah sangat maju. Bahkan jauh lebih maju berkali-kali lipat dari apa yang dipikirkan Vegapunk yang otaknya sudah berpikir 400 tahun ke depan dari masa sekarang. Bahkan teknologi senjata kuno pun membuat Vega terheran-heran dan dia tidak bisa menyamainya. Jadi dengan statement itu rasa-rasanya mustahil jika alasan mereka berperang adalah karena memperdebatkan planet mana yang menjadi pusat tata surya. Dengan kemajuan yang sangat luar biasa itu, tentu bukanlah hal yang sulit bagi mereka untuk bolak-balik keluar angkasa. Dan ini sudah dibuktikan dengan sisa-sisa peradaban di bulan yang dilihat oleh Enel. Kemajuan peradaban di bulan tentu tak lepas dari campur tangan kerajaan kuno dari bumi. Nah, jika mereka segampang itu bolak-balik keluar angkasa, tentu mereka juga sudah mengetahui sistem tata surya dan planet apa yang menjadi pusatnya. So, kalau ini bukan tentang pusat tata surya, dua ideologi seperti apakah yang sebenarnya sedang mereka perjuangkan? Coba kalian share pendapat dan teorinya di kolom komentar ya.
Stussy yang berada di ruang kontrol bertekad untuk mengakhiri hidupnya di sini. Dia mengejek jika sejak Vegapunk mati, dia sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Akan tetapi Edison melarang Stussy melakukan itu. Jinbe dan Zoro yang kemarin berhasil menangani Lucci terus saja berlari menuju kapal. Kapal Sunny yang kini dipegang oleh Usopp dan Nami hendak bersiap melompat menuju pantai timur laut. Memang Nami dan Usopp ini telah lepas dari Saturn karena Saturn pergi menuju lab Mother Flame. Akan tetapi kapal perang marinir kini tengah mengancam mereka di area pendaratan mereka. Jika mereka terlambat mendarat, mereka akan dibombardir oleh meriam kapal perang itu dari segala sisi. Adegan lalu lanjut ke arah Buni. Aimo dan Kasi berujar bahwa Nusjuro ini adalah orang gae yang bisa memotong apapun. Dari sini sudah jelas guys, fix Nusjuro ini akan menjadi musuh Zoro di masa depan. Dia terlihat memiliki haki Kenbun dan serangan pedang yang luar biasa. Di sana Sanji masih terkapar oleh gigitan Nusjuro. Raksasa tumbang akibat tendangan kaki Nusjuro. Buni mengecil akibat limit kekuatan iblisnya yang sudah habis. Sesuatunya harapan di sana tinggal Franky. Tapi Franky pun sadar bahwa dia tidak bisa membantu banyak. Untunglah di sini fokus Nusjuro terbagi dua. Sebelum tim Sanji babak belur dan mati, Nusjuro langsung terbang ke udara untuk menghentikan serang Vegapunk. Dia pun kemudian mengambil kuda-kuda dan langsung saja menebas Labopes itu dengan ganas. Labopes itu pun kemudian terbelah menjadi dua dan membuat para CP0 yang dikurung di sana kemudian terjatuh ke bawah. Tentu saja Nusjuro tidak peduli dengan kutu-kutu itu. Yang peduli dengan mereka semua hanyalah pasukan marinir yang berada di kapal. Ini tentu akan menjadi timing yang pas bagi Nami dan kawan-kawan. Dikala fokus para marinir terbagi, mereka punya kesempatan untuk gerak cepat mendarat ke bawah bersama kapal Sunny. Tentunya jika Zoro dan Hibe juga datang tepat waktu ke kapal mereka ya. Kalau tidak ya wassalam. Kita kembali lagi ke Vegapunk. Di tengah semua kekacauan yang terjadi, Vegapunk masih terus saja melanjutkan cerita tentang Joy Boy. Ia mengecek abad kegelapan berakhir dengan kekalahan Joy Boy. Bisa dibilang, kisah 100 tahun yang hilang itu adalah era di mana Joy Boy menjadi bajak laut, terjadinya perang besar, dan kekalahan Joy Boy. Vega mengecek bahwa bumi One Piece yang kita lihat saat ini tidaklah sama dengan bumi One Piece 1000 tahun yang lalu. Pada masa itu, bumi ini dikelilingi dengan daratan yang jauh lebih luas daripada sekarang. Namun sebuah bencana ekologis yang sangat luar biasa kemudian terjadi pada masa abad kekosongan itu. Bencana itu mengakibatkan banjir bandang setinggi 200 meter di atas permukaan laut. Banjir inilah yang membuat dunia kuno itu hilang dan mereka semua sebenarnya hidup di atas sisa-sisa daratan luas yang dulu pernah ada. Dunia dari 1000 tahun yang lalu kini tertidur di dasar lautan. Ya, terkuburnya dunia kuno ini mirip dengan Wano walaupun memiliki penyebab yang berbeza. Inilah yang menyebabkan kenapa sejarah 100 tahun tersebut bisa tertutup. Mereka semua terkubur dalam kedalaman air 200 meter yang itu berarti lebih dari 3 kali lipat tinggi sebuah kapal perang marinir. Bahkan Sanjuan Wolf yang tingginya sudah 180 meter saja bisa tenggelam jika dibandingkan dengan kenaikan air laut tersebut. Dan parahnya lagi, bencana banjir tersebut bukanlah kejadian alam melainkan sebuah bencana yang sengaja dibuat. Dan ya, bencana banjir 800 tahun yang lalu itu disebabkan oleh teknologi senjata kuno yang mampu menenggelamkan dunia. Senjata itu bahkan masih ada sampai sekarang dan siap untuk digunakan lagi. Dengan kata lain, perang besar tersebut sebenarnya belum selesai dan masih berlangsung. Bro, apa yang dibukakan Vegapunk ini benar-benar membuat bulu kuduk kita merinding. Kita tahu ada 3 senjata kuno di dunia ini yaitu Poseidon, Pluton, dan Uranus. Poseidon adalah duyung yang bisa mengendalikan psikik. Dia sudah jelas berada di pihak Joy Boy. Pluton adalah kapal perang yang bisa menghancurkan pulau dalam sekali tembak. Senjata ini kini terkubur di bawah Pulau Wano yang berarti Pluton ini jelas juga dipegang oleh Joy Boy. Sementara Uranus kemungkinan besar dipegang oleh pemerintah dunia sehingga senjata inilah yang kemudian menjadi penyeimbang kekuatan Poseidon dan Pluton yang dipegang oleh Joy Boy. So, dari fakta tentang senjata kuno ini, Mimi jadi punya teori tentang penyebab terjadinya banjir itu. Teori pertama adalah banjir tersebut disebabkan oleh kebodohan Zunisa yang salah menggunakan senjata kuno Pluton. Zunisa yang seharusnya menembakkan Pluton itu ke pemerintah dunia, tapi dia malah berhasil dikibuli pemerintah dunia sehingga yang dia tembak justru adalah Poseidon. Padahal, satu tembakan yang ia lakukan tersebut merupakan perintah Joy Boy yang sekaligus menjadi kunci kemenangan bagi pihak Joy Boy. Begitu Poseidon mati, jelas para Sea King kemudian menjadi gila. Mereka kemudian memberontak dan membuat kacau lautan. Pemerintah dunia yang kemudian melihat celah lalu menembakkan Uranus ke klub Joy Boy sebagai serangan balasan. Joy Boy yang melihat semuanya sudah berakhir kemudian mengorbankan dirinya untuk menjadi penahan tembakan Uranus yang luar biasa tersebut agar tidak ada satu orang pun temannya yang mati karena itu. Joy Boy pun akhirnya tewas dalam perang tersebut berkat kekuatan Uranus. Namun masalah ternyata tak berakhir sampai di situ. Akibat ratu mereka Poseidon yang mati secara tragis, para Sea King pun kemudian menjadi gila dan mulai memberontak. Tindakan mereka tersebut mengakibatkan air laut naik hingga 2 meter setiap tahun.
Hingga sampailah pada 100 tahun berikutnya, lahirlah Poseidon baru dan Poseidon inilah yang akhirnya bisa menghentikan kegilaan para Sea King. Namun, pada saat Sea King berhasil diredam, kenaikan air laut sudah mencapai 200 meter. Inilah sekaligus menjadi alasan kenapa dosa Zunisa begitu besar. Gara-gara kesalahannya, dia membuat Poseidon dan Joy Boy terbunuh, serta air laut pun naik drastis hingga 200 meter. Raja Kozuki dari Wano kemudian menyimpan Pluton yang dianggapnya senjata laknat itu di bawah bumi Wano. Dia juga memberikan Zunisa hukuman dengan berjalan seumur hidup di dunia baru sambil membawa Pulau Zou di punggungnya. Zunisa yang menyesal tentu menerima itu, tapi dia percaya bahwa suatu hari nanti Joy Boy baru akan terakhir sebab ketika Joy Boy akan mati, dia sempat melihat ke belakang dan berkata pada Zunisa, "Aku tidak akan mati, partner." Oke, ini teori Mimin yang pertama ya tentang terciptanya kenaikan air laut di dunia. Teori kedua Mimin adalah air laut itu mungkin diciptakan oleh Imo sendiri menggunakan Uranus. Ketika Gorosei hendak menemui Imo di Marejoa, mereka sempat menyinggung soal Great Cleansing. Dari ekspresi mereka jelas bahwa di masa lalu mereka sudah pernah melakukan apa yang mereka sebut sebagai Great Cleansing itu. Great Cleansing itu tentu adalah sebuah gerakan yang luar biasa untuk menghapus tatanan dunia serta menciptakan tatanan baru. Dan menurut Mimin, tidak ada sesuatu yang lebih layak untuk disebut Great Cleansing ini selain daripada menciptakan banjir yang amat masif dan permanen hingga 200 meter di atas permukaan laut. Jadi, bisa dibilang banjir ini adalah ulah Imo. Tentu kita tahu bahwa Oda tidak akan membuat buah iblis dengan kekuatan air. Jadi, satu-satunya cara Imo untuk menciptakan banjir ini adalah dengan menggunakan senjata kuno yaitu Uranus. Ya, Uranus mungkin punya kemampuan untuk menaikkan debit air ketika digunakan. Inilah yang menjadi penyebab terjadinya banjir tersebut. Nah, kalau menurut kalian, bagusan teori yang pertama atau yang kedua guys? Atau kalian mungkin punya teori versi diri kalian sendiri? Silahkan tulis semua pendapat kalian kalau ada di kolom komentar ya. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dulu prediksi dan analisis kami kali ini. Jika teman-teman suka dengan review, prediksi, dan analisis dari kami, silakan klik like dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Jika teman-teman punya pendapat sendiri terhadap video ini atau ingin kami membahas hal yang teman-teman inginkan, silakan tulis itu semua pada kolom komentar ya guys. Oke, see you guys. Kanpai!